Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Facebook yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini Ahad 31 Januari 2021 kita bisa melanjutkan kajian Fiqhuz Zakah karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Semoga kita mendapat berkah ilmunya dan khusus tepat pada hari ini kita memperingati Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-95 30 Januari 1926 sampai 31 Januari 2021. Semoga Harlah yang ke-95 ini menambah semangat kita untuk menggerakkan potensi zakat di lingkungan kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kajian Fiqhuz Zakah ini. Sudah sampai halaman 71. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan Fatihah ila hadrati habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa jami'i ahli baiti wa jami'il mu'minin wal mu'minat, khususan jami'i muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama wa mutawwiriha, wa bil khusus ila muallifi hadzal kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i masyaikhina wa asatidina, khususan Syekh Ahmad Fahim Munji, Syekh Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Syekh Ahmad Nafi Abdullah, Syekh Abdul Kamal, semua guru-guru kita yang memberikan ilmu hikmah kepada kita. Semoga yang sudah wafat di alam barzah Allah memberikan ampunan dan kasih sayang. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 71, Al-haddu ala ri'ayatil miskin. Al-haddu bahasa kiai-kiai kita ngegerei atau mendorong orang lain ala ri'ayatil miskin, untuk menjaga hak-hak orang miskin. Walam takif, dan tidak berhenti. Artinya tidak hanya itu. Inayatul Quran, perhatian dan kesungguhan Al-Quran, Al-Makki pada periode Makkah, inda da'wati ketika mengajak, ila rahmati untuk menyayangi, merahmati, bil miskin kepada orang miskin, wa targhib, dan menggembirakan, mengajak orang senang, gembira, happy, fi it'amihi, di dalam memberikan makan orang miskin itu, wa ri'ayatihi, dan menjaga hak-hak orang miskin, wa tarhib, menakut-nakuti, memberikan warning, min ihmalihi, dari perilaku yang membiarkan hak-hak orang miskin, menelantarkan hak-hak orang miskin, wal qaswah atau wal kiswati, dan hati yang keras, alaihi, kepada orang-orang miskin. Artinya hati yang tidak punya kasih sayang, tidak punya belas kasihan. Al-Quran pada periode Makkah, saat agama ini
diperjuangkan dan dibangun oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks menjaga hak-hak orang miskin tidak berhenti hanya pada sebatas mendorong orang lain untuk menyantuni, menyayangi, merahmati, menjaga hak-hak orang miskin, bal tajawaza dzalika, tetapi melewati, melebihi itu, melampaui itu. Menurut guru saya Ki Haji Ahmad Bayomi Munji, al faqir wal miskin idza taraka, orang kata-kata fakir dan miskin itu ketika tidak disebutkan bersama itu mencakup dua-duanya. Maksudnya miskin ya fakir, maksudnya fakir ya miskin. Tapi ketika berkumpul, wa idza stama'a, maka ketika berkumpul dua kata itu, maka dua kata itu punya makna yang berbeda. Sebagaimana dalam kajian fikih ya, pengertian fakir dan miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi perhatian Al-Quran terhadap hak-hak anak, hak-hak fakir miskin itu tidak sebatas mendorong orang lain untuk merahmati dan menjaga hak-hak orang miskin, tetapi melampaui itu, melampaui sekedar itu. Faja'ala, maka Al-Quran menjadikan fi unuki kulli mu'minin, pada setiap leher orang-orang yang beriman, pada setiap urat nadi, pada setiap jiwa orang-orang yang beriman, haqqan, ada hak yang harus dipenuhi, yang harus diberikan lil miskini, kepada orang miskin. Jadi setiap kita itu punya tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak orang fakir miskin. Setiap orang yang beriman itu harus punya sensitivitas, harus punya kepedulian, harus punya perhatian yang besar, harus punya aksi yang nyata untuk menjaga hak-hak orang fakir miskin. Ayyahudda ghairahu, mendorong orang lain, ala it'amihi, untuk memberikan makan orang miskin itu, wari ayati, dan menjaga hak-haknya. Tentu kebutuhan orang fakir miskin itu tidak hanya makan, tapi dimuliakan, dihormati, ditempatkan dalam posisi yang terhormat sebagaimana manusia yang lain. Dia tidak suka dihina, tidak suka dicaci maki, tidak suka dilecehkan martabat dan harga dirinya, tidak suka dicemooh, tidak suka diusik eksistensinya, harga dirinya. Wa ja'ala, Al-Quran ini menjadikan tarka hadzal haddi, meninggalkan ini, artinya orang mukmin yang tidak mengajak temannya, mengajak tetangganya, mengajak orang lain untuk bersama-sama menyantuni, menjaga hak orang-orang miskin. Allah menjadikan orang yang meninggalkan perilaku ini, perilaku yang pasif ini, qarinal kufri, sebagai teman kekafiran, sebagai sahabat karib kekafiran. Kafir billahil azim, dengan Allah yang agung. Tidak hanya sebatas itu, wa mujiban, dan perilaku seperti itu mengharuskan, mewajibkan, lisukhtihi, menerima murka Allah.
subhanahu wa adzabihi, dan siksa Allah fil akhirati, di akhirat. Jadi orang yang tidak mau mengajak temannya, mengajak tetangganya, mengajak semua umat Islam untuk bersama-sama menyantuni orang fakir miskin, menjaga hak-hak orang fakir miskin, maka perilaku seperti itu dekat kepada kekafiran, ingkar kepada ajaran-ajaran Allah, dan di akhirat kelak dia akan menerima siksa yang pedih, menerima murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ini sebuah lompatan yang luar biasa. Islam ini betul-betul hadir, tidak hanya untuk kesalehan individu, tidak hanya untuk kesalehan ritual, tidak hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan khusyuk dalam beribadah, sholat, membaca Al-Quran. Tidak hanya itu, tetapi Islam ini betul-betul datang bahkan sejak periode Makkah untuk merekatkan hubungan satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain merasa satu badan, satu jasad, satu keluarga. Jika ada yang membutuhkan, maka yang lain harus gotong royong bersama-sama untuk meringankan beban orang lain. Yang satu sakit, maka yang lain merasa sakit. Tentu relasi yang begitu harmonis ini jauh dari fakta-fakta di dunia modern sekarang ini, di mana satu dengan yang lain relasinya adalah relasi kompetisi, bersaing, dalam konteks persaingan yang negatif ya, bersaing untuk mengalahkan yang lain, bersaing untuk menjadi yang terbaik, tetapi kemudian melecehkan, mencederai perasaan orang lain. Jadi Islam datang untuk merekatkan hubungan yang kaya, yang miskin, semua yang berada dalam ikatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama-sama meringankan beban orang lain, memasukkan di dalam hatinya, di dalam kepercayaannya bahwa kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan kita juga. Ketika orang lain bahagia, kita juga bahagia. Ketika orang lain susah, kita juga merasa susah. Saya kira doktrin ini sungguh luar biasa. Doktrin yang aktif, doktrin yang progresif. Diri kita dermawan, tetapi tidak mau mengajak orang lain untuk dermawan, itu juga salah. Jadi kita secara individu diperintahkan Allah untuk aktif menyantuni fakir miskin, menjaga hak-hak mereka. Di sisi yang lain kita harus mengajak teman-teman kita, tetangga kita, lingkungan kita, ayo bersama-sama kita menjaga hak-hak orang miskin, ayo bersama kita meringankan beban orang-orang miskin. Tentu program koin Lazisnu ini sangat cocok ya dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qaradawi, berpijak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan hanya one day 500 rupiah, sehari hanya 500 rupiah yang kita masukkan di dalam koin itu, yang satu bulan nominalnya tidak besar, hanya 15.000, ternyata ketika dikumpulkan kali 500 kali 1.000, hasilnya sungguh luar biasa untuk kemaslahatan umat, untuk menyantuni yatim piatu, untuk
menyantuni fakir miskin, untuk kalau di Lazisnu Wonokerto ini untuk membayar listrik masjid, membantu pembayaran listrik musola, untuk pengembangan kajian Islam. Itu sebuah langkah yang sangat tepat. Kita mengajak orang lain untuk berderma yang manfaatnya untuk memberdayakan orang fakir miskin, meramaikan tempat-tempat ibadah dengan kegiatan yang positif, dan mengembangkan etos kemandirian umat. Jadi one day 500 itu, sehari 500 itu sebuah langkah kecil yang apabila kita konsisten istiqomah menggerakkan teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, akan menjadi power yang besar untuk transformasi sosial ekonomi umat. Tentu ini harus diimbangi dengan manajemen keuangan yang sidik dan amanah, yang transparan, yang akuntabel, yang terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa lembaga zakat ada Dewan Pengawas Syariah dan siap diaudit oleh akuntan publik yang untuk memastikan bahwa lembaga itu sidik dan amanah, transparan dan akuntabel, terbuka keuangannya, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Setiap pemasukan, setiap pengeluaran itu ada bukti otentik, ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Fayaqulu, maka Allah berfirman ta'ala fi sya'ni ashabil yamin, menjelaskan kondisi orang-orang yang menerima rapot buku catatan amalnya dari tangan kirinya, min suratil haqqah, dari surat al-haqqah. Bagaimana Allah menceritakan kebingungan yang dihadapi oleh ashabus shimal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu faghulluh thummal jahima salluh thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Wa amma man utiya, adapun orang yang diberi kitabahu, rapotnya, buku catatan amalnya, rekaman perkataan dan perbuatan dia selama di dunia, bisimalihi, dengan arah kirinya, dengan tangan kirinya. Tentu ini bukan indikator yang baik. Catatan amal yang baik adalah orang yang diberikan catatan amal biyaminihi, dengan tangan kanannya. Maka dia tahu bahwa ini adalah alamat kebinasaan, alamat kehancuran, alamat kecelakaan abadi. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, maka dia berkata ya laitani, aduh, lam uta kitabiyah, seandainya saya tidak menerima buku catatan amal aku ini. Kita tahu bahwa laita itu untuk sesuatu yang tidak mungkin terjadi, atau terjadi tapi sulit. Jadi sebuah pengandaian yang mustahil terjadi, karena sudah diberikan buku catatan amal dari tangan kirinya,
Dia berandai-andai, ya laitani lam uta kitabiyah, seandainya aku tidak jadi menerima buku catatan ini. Walam adri ma hisabiyah, seandainya aku tidak tahu apa hasil catatan amalku. Ya laitaha qanatil qadiyah, seandainya aku tidak menerima kematian ini sebagai keputusan. Ma aghna anni maliyah, ma aghna anni, tidak mengkayakan anni, dariku, maliyah, hartaku. Artinya hartaku tidak ada gunanya. Harta yang aku sanjung-sanjung, yang aku cari, yang aku simpan, yang aku jadikan parameter reputasi, kehormatan, prestis, sekarang tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku hancur lebur. Jadi orang yang menerima buku catatan amal dari arah kiri, dari tangan kiri, dia berandai-andai supaya tidak jadi menerima buku catatan itu, tidak tahu isi buku catatan itu, dan tidak mengalami kebinasaan. Karena dia tahu ketika menerima catatan itu bahwa harta yang dia sanjung-sanjung ketika di dunia tidak ada harganya. Kekuasaan yang dia raih, yang dia genggam sekuat-kuatnya, dia pertahankan dengan segala macam cara, tidak ada manfaatnya, hancur lebur. Tsumma yasduru, kemudian Allah menerbitkan Rabbul Alamin alaihi al-hukmal adil. Kemudian Allah menegakkan, memutuskan, menerbitkan hukum yang adil bagi orang-orang yang menyimpan hartanya, tidak memberikan hartanya kepada fakir miskin, bersombong ria dengan hartanya, menggunakan kekuasaannya dengan cara yang tidak adil, menggunakan kekuasaannya dengan batil, maka Allah memberikan keputusan yang adil bil iqab, dengan siksa alladzi yastahiquhu, yang dia berhak menerima siksa itu. Allah berfirman, khudhuhu faghullu, orang yang diberikan buku catatan amal dari arah kiri itu, khudhuhu, ambil dia, faghullu, kemudian belenggu dia, tsummal jahima sallu, lempar dia ke neraka jahim, tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku, belit dia di dalam rantai yang panjangnya 70 hasta. Ini ketegasan Allah kepada orang-orang yang tidak memberikan hak orang fakir miskin dari hartanya. Dia pelit, dia bakhil, dia menumbuk-numbuk hartanya tanpa memberikan hak-hak harta itu kepada fakir miskin. Walima, dan kenapa kullu hadzal azab, semua siksa ini, wal hawan wal khizi ala ru'usil ashhad, kenapa semua siksa ini, kehinaan ini, kerendahan ini diberikan kepada orang-orang yang punya kelebihan kepemimpinan, kelebihan harta dan kepemimpinan. Dia punya kekuasaan, dia punya harta yang banyak, yang menjadi saksi bagi manusia.
Oh, dia orang kaya, miliarder, jutawan, dia penguasa, lama sekali berkuasa. Allah berfirman, innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya ia tidak beriman kepada Allah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia juga tidak mendorong orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin, tidak mendorong orang lain untuk bersama-sama menyantuni fakir miskin. Al-Haqqah ayat 33 dan 34. Wal haddu, apa itu haddu? Huwa al-hassu, mendorong. Wa targhib, membuat orang senang. Wa du'a, dan mengajak. Jadi kita mengajak, mendorong, dan membuat orang itu senang menyantuni orang lain. Menyantuni orang lain itu tidak berat. Ibarat program koin kita itu, menaruh uang 500 di kotak itu, sehari 500 itu tidak berat. Bersedekah 15.000 per bulan itu tidak berat. Wahadhil ayatu, ayat-ayat ini, al-hadiratu, yang datang secara bergemuruh, yang datang laksana ombak yang datang secara bergelombang dengan bergemuruhnya, bil wa'idi, dengan ancaman-ancaman, al-munzirah bil azab, yang menakut-nakuti dengan seksa, al-muzalzilah lil qulub, yang menggetarkan hati, yang menggoncangkan hati. Peringatan-peringatan Al-Quran yang begitu luar biasa, hiya allati, itu yang menjadikan ja'alat mithla Abi Darda radhiyallahu anhu yaqulu limra'atihi. Ini yang menjadikan Abu Darda berkata kepada istrinya, ya Ummat Darda, wahai Ummu Darda, innalillahi, sesungguhnya Allah memiliki silsilatan, rantai, lam tazal tughla biha, atau lam tazal tughli biha marajilun nar, yang selalu dipanasi oleh kuali-kuali neraka. Mungdhu khalaqallahu jahannam, sejak Allah menciptakan neraka jahanam, selalu dibakar, dipanasi, ila yaumi tulqa, sampai pada hari dilempar, dicemplungno, fi a'naqin nas, atau dibelitkan, fi a'naqin nas, pada leher-leher manusia, sampai rantai itu dibuat untuk merangkeng, membelit leher-leher manusia. Waqad najjana, dan sungguh Allah menyelamatkan kita, waqad najjana Allahu min nisfiya, dari separohnya, bi imanina billahil azim, dengan keimanan kita kepada Allah yang agung. Kalau kita ingin selamat dari rantai yang sangat panas itu, maka 50%-nya adalah dengan keimanan kepada Allah, dengan rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin menuntut ilmu. Fakhuddi, maka doronglah orang lain, wahai Ummu Darda, ala ta'amil miskin, untuk memberikan makan orang miskin. Ya Ummu Darda, wahai Ummu Darda. Jadi Abi Darda ini tahu bahwa
untuk selamat dari siksa jahim, neraka Allah, itu ada dua hal yang sifatnya fundamental. Pertama adalah pondasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah aktivitas kita untuk mendorong orang lain menyantuni fakir miskin. Tidak hanya kita menyantuni, tetapi tidak, bahasa sekarang, tidak kowar-kowar, tidak mendorong, tidak memotivasi, tidak membuat orang lain gembira dengan menyantuni orang-orang fakir miskin. Walam taro ad-dunya, walam taro, dan kamu tidak melihat ad-dunya, di dunia ini, kitaban, sebuah kitab, qoblal Quran, sebelum Al-Quran. Kamu tidak pernah melihat satu kitab pun sebelum Al-Quran. Yaj'alu tarkal haddi, yang menjadikan, meninggalkan, mendorong orang lain, ala riayatil miskin, untuk menjaga hak-hak orang miskin, dijadikan min mujibati solil jahim, termasuk perbuatan yang mewajibkan, mengharuskan terlemparnya orang ke neraka jahim. Wal azabil alim, dan mendapatkan siksa yang pedih. Jadi tidak ada kitab suci sebelum Al-Quran yang berbicara bahwa orang yang tidak mendorong orang lain, tidak berkampanye door to door, mendorong orang lain untuk berempati, bersedekah, menyantuni fakir miskin, itu dijadikan faktor yang menjadikan dia dilempar di neraka jahim, menjadikan dia mendapat siksa Allah yang pedih. Belum ada kitab qoblal Quran, sebelum Al-Quran, yang begitu tegas. Tidak hanya kewajiban individu, tapi juga kewajiban sosial. Jadi tidak cukup kita hanya menyantuni fakir miskin, memberikan hak-hak kepada fakir miskin, tetapi membiarkan orang lain apatis, membiarkan orang lain pasif, membiarkan orang lain tidak punya sensitivitas melihat kemiskinan dan kefakiran. Artinya kita diperintahkan Allah untuk membangun satu komunitas masyarakat yang satu dengan yang lain saling peduli, satu dengan yang lain saling menjaga hak-hak, yang kaya menjaga hak-hak fakir miskin. Yang fakir miskin tentu menghormati. Saya kira tidak perlu diperintah ya. Hukum adat kita, orang fakir miskin selalu menghormati orang-orang kaya. Sehingga orang-orang kaya juga harus empati, peduli, action langsung untuk memberdayakan orang-orang fakir miskin. Wa fi suratil fajri, dan di dalam surat Fajr, khotoba, Allah menyampaikan ahlal jahiliyati, kepada orang-orang jahiliyah, alladzina kanu yaz'umuna, di mana mereka menganggap annalahum dinan, menganggap bahwa mereka punya agama, yuqarribuhum ilallah, yang mendekatkan mereka kepada Allah, zulfa, mendapatkan satu derajat yang agung, wa annahum ala syai', dan mereka menganggap mereka punya posisi yang tinggi, min diyanati bihim Ibrahim, dari agama bapaknya Ibrahim. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, zajiran lahum radi'an, dengan menolak asumsi itu, dengan menolak anggapan mereka yang sepihak, dengan tegas Allah berfirman, kalla balla tukrimunal yatim. Kalla, tidak bisa begitu. Klaim bahwa Anda ini punya agama,
yang mendekatkan perilaku Anda kepada Allah, merasa punya posisi yang terhormat, derajat yang mulia di sisi Allah, sedangkan engkau tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna, dan engkau tidak mengajak orang lain ala ta'amil miskin, untuk memberikan makan orang miskin. Al-Fajr, surat Al-Fajr ayat 17 dan 18. Wa tahaddu, apa itu maknanya tahaddu? Tafa'ulun minal haddi. Ini bahasa pesantrennya musyarakah baina mra'aini fa aktsara. Artinya satu kegiatan yang dirombong oleh banyak orang. Ada relasi kesalingan. Bareng-bareng mengajak. Jadi mengajak orang lain untuk menyantuni orang fakir miskin ini menjadi gerakan bersama, gerakan kolektif, menjadi program utama organisasi Lazisnu misalnya. Semuanya aktif memberikan koin kepada tetangganya, temannya, lingkungannya, sama-sama aktif untuk mendorong orang lain menyantuni walau qalilan, meskipun sedikit, meskipun hanya 500 rupiah per hari. Ini saya kira program yang luar biasa, mengajak orang lain untuk menjadi soleh secara sosial. Tentu semua butuh keteladanan, tentu semua butuh memberikan contoh kepada orang lain. Seperti sabda Nabi, ibda binafsik, kita mulai dari diri kita, kemudian kita ajak orang lain untuk menyantuni fakir miskin, menyayangi fakir miskin. Fa makna tahaduna, maka makna dari tahaduna itu yahuddu ba'dukum ba'du, sebagian kamu mendorong sebagian yang lain. Ada relasi resiprokal, relasi kesalingan. Jadi kita mendorong orang lain mendorong kita. Ayo bersama-sama kita saling mengingatkan, kita saling memberikan energi yang positif, kita saling memotivasi, kita saling menggerakkan. Wa fihi, di dalam tahaduna itu da'watun lil mustama, mengajak masyarakat kita ajak ila tadamun, untuk saling menggaransi, untuk saling menanggung, untuk saling krungkepi bahasa Jawanya, untuk saling merasa bagian yang tak terpisahkan dari orang lain. Wa ta'awun, dan menolong, bekerja sama bareng-bareng, ala riayatin miskin, untuk menjaga hak-hak orang miskin. Wal inayah, dan sungguh-sungguh memperhatikan, sungguh-sungguh berjuang bi amrihi, untuk menuntaskan urusan orang miskin. Tentu dalam konteks distribusi ya, zakat, infak, sedekah, kita belajar dari Syekh Al-Faqih Al-Usuli As-Sufi Al-Hajj Ki Haji Muhammad Ahmad Sa'al Mahfud, guru kita semua. Ada model baru dalam distribusi zakat, yaitu zakat produktif. Tidak hanya zakat konsumtif yang selama ini sudah berjalan, tetapi juga ada zakat produktif. Zakat produktif itu zakat dengan visi bagaimana zakat itu menjadi modal usaha, yang modal usaha itu bisa menggerakkan ekonomi orang fakir miskin. Dengan zakat, dengan sedekah itu, dia tidak hanya bisa mencukupi dirinya sehari dua hari, tapi terpacu untuk mengubah nasibnya, mengubah ekonominya dengan membuka pintu-pintu rizki, dengan berusaha menciptakan lapangan kerja sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan bidangnya, sehingga
secara bertahap bisa meningkatkan strata ekonominya. Tentu butuh pendampingan, butuh pelatihan, butuh evaluasi, monitoring, butuh konsultasi yang intensif. Ini sebuah lompatan ide dan praktek yang dilakukan oleh guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Ahmad Salim Mahfud, yang didasari oleh niat yang suci bagaimana Islam hadir untuk mengubah situasi dan kondisi, kemiskinan berubah menjadi kesejahteraan, kemandirian, sehingga Islam tampil sebagai agama yang betul-betul menunjukkan kebersamaan dan kemajuan di segala aspek kehidupan. Qala Syekh Muhammad Abdu, Syekhul Azhar ini berkata, wa inna ma dzukira il at-tahaddu, sesungguhnya kata at-tahaddu, saling mendorong orang lain, itu disebutkan di dalam Al-Quran ala ta'ami, untuk memberikan makan orang fakir miskin. Walam yaktafi bil it'am, Allah tidak cukup dengan kata-kata it'am. Fayaqulu walam tut'imul miskin, bukan, Allah tidak berfirman walam tut'imul miskin, engkau tidak memberikan makan orang miskin, tapi wala tahadduna, kamu tidak mendorong orang lain untuk memberikan makan atau menyantuni orang miskin. Liyusorriha, untuk memberikan penjelasan Allah laka kepadamu bil bayanil jali, dengan keterangan yang jelas. Apa itu keterangan yang jelas? Anna afrodal ummati mutakafilun, sesungguhnya setiap individu umat Islam itu harus saling menanggung, harus saling menyantuni, harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Wa annahu yajibu ayyakuna li ba'dihim ala ba'din atfun. Wa annahu, dan sesungguhnya yajibu, wajib, ayyakuna, harus ada li ba'dihim, untuk sebagian orang, sebagian afrod, ala ba'din atfun, kepada sebagian harus ada belas kasihan. Sebagian umat Islam dengan umat Islam yang lain harus punya rasa kasih sayang, harus punya empati kepada orang lain, harus peduli, harus berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Bil amri bil ma'ruf, dengan memerintahkan sesuatu yang baik, contohnya mendorong orang lain untuk dermawan, berdonasi untuk kebaikan. Wan nahyi anil munkar, mencegah, melarang kepada kemungkaran. Ma'al tizami kulli ma yu'maru bihi, dengan konsisten pada setiap hal yang diperintahkan. Wa bti'adihi, dan menjauhi amma yunha anhu, dari sesuatu yang dilarang. Jadi kita bersama-sama amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah mendorong orang lain untuk menyantuni orang fakir miskin, mendorong orang lain untuk berbagi kebahagiaan kepada orang lain, mendorong orang lain untuk mengeluarkan hartanya untuk kemaslahatan umat. Dengan kita konsisten menjalankan semua yang diperintahkan Allah, menjadi teladan bagi orang lain, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini renungan yang luar biasa ya, dari Al-Quran, yang jelas sekali Al-Quran ini ingin membangun
kesalehan sosial, ingin membangun satu komunitas. Kita satu keluarga, satu RT, satu RW, satu kampung, satu desa untuk bergotong royong meringankan beban orang lain, bergotong royong memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan saya yakin di sana ada kepuasan sosial, ada kepuasan spiritual. Ketika harta yang kita keluarkan menjadi pintu rizki bagi orang-orang yang tidak punya, orang-orang fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, maka mereka merasa terima kasih, mereka mendoakan kita, dan itulah esensi kemanusiaan. Kita memanusiakan manusia, kita menjadikan orang lain gembira, karena orang yang baik adalah orang yang gembira, bahagia ketika melihat orang lain bahagia, dan susah, sedih ketika orang lain sedih, ketika orang lain penuh dengan problem, penuh dengan kesulitan, penuh dengan masalah-masalah yang menghimpit kehidupan. Wa fi suratil Ma'un, di dalam surat Ma'un, ja'ala, Allah menjadikan qahral yatim, memaksa anak yatim, wa idha'atal miskin, menyia-nyiakan hak-hak orang miskin. Allah jadikan orang yang suka memaksa anak yatim, suka menghardik, suka menguasai orang yatim, anak yatim, menyia-nyiakan hak-hak orang miskin, min lawazimil kufri, termasuk perbuatan yang meniscayakan dia menjadi kafir, wa takdzibi, dan dia mendustakan yaumiddini, dengan hari kiamat. Qala ta'ala, Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amin miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ara'aita, bukankah kamu melihat, alladzi, orang, yukadzibu, yang mendustakan orang itu, bidini, dengan agamanya. Katanya dia beragama Islam, tetapi perilakunya bertolak belakang dengan doktrin ajaran-ajaran Islam. Wal khitabu, khitab ini, penyampaian Allah ini kepada siapa? Likulli man yafhamul khitab, kepada semua orang yang faham penyampaian Allah ini. Ai hal tabayyanta, artinya apakah kamu minta penjelasan, man huwal mukadzibu biddin, siapa orang yang mendustakan agamanya. Illam takun tabayyantahu, jika kamu tidak menjelaskannya. Illam takun tabayyantuhu, saya akan menjelaskannya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Dia tidak menghormati, tidak memuliakan, justru melecehkan anak yatim. Di dalam surat yang lain Allah berfirman di dalam wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Cara bersikap kita kepada anak yatim adalah islah. Islah itu membuat dirinya menjadi orang baik. Ini juga gerakan yang aktif. Bagaimana anak yatim itu ekonominya terjaga, pendidikannya terjaga, akhlak moralitasnya terjaga, bahkan masa depannya terjaga. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah,
hatta idza anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Bahkan Allah itu mewajibkan bagi kita khususnya yang merawat anak yatim untuk melatih skill, life skill kepada mereka. Bagaimana manajemen keuangan yang baik, bagaimana moralnya, bagaimana agamanya. Jadi ar-rusydu itu as-salahu fid dini wal mal. Rusydu itu orang yang cakap dalam agama dan dunia. Dia tidak menghambur-hamburkan uang, dia istiqomah sholatnya, dia istiqomah puasanya, dia orang yang jujur dan tanggung jawab, dia orang yang peduli kepada orang lain. Itu cara Al-Quran bagaimana kita bergaul dengan anak yatim. Kita islah, membuat anak yatim menjadi orang yang sholah, yang baik. Itu tentu luar biasa, sebuah perjuangan, sebuah ajaran yang sangat mulia di dalam Al-Quran. Tentu dalam bahasa usul fikih itu wa amruna bisyai'in nahyun mani'u. Ketika Allah memerintahkan kita untuk islah, menjadikan orang yatim ini menjadi orang baik, tentu Allah melarang semua perkataan dan perbuatan yang berlawanan dengan itu. Wa amruna bisyai'in nahyun mani'u ang diddihi wal aksu aidan waqi'u. Sama juga ketika Allah melarang kita sesuatu, maka Allah juga memerintahkan kita kebalikannya. Ketika Allah berfirman ketika Allah melarang misalkan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butihim nar. Innama ya'kuluna innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Berarti Allah memerintahkan kita untuk menjaga harta anak yatim dengan baik. Jadi wa amruna bisyai'in nahyun mani'u ang diddihi wal aksu aidan waqi'u. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, memberdayakan, menanamkan etos kemandirian, membimbing agama, membentuk karakter, memberikan life skill kepada anak yatim, menyiapkan masa depan anak yatim, tentu Allah melarang setiap tindakan yang tidak seperti itu, yang bertentangan dengan itu. Salah satunya adalah yadu'ul yatim, dia menghardik anak yatim, dia memaksa, dia melecehkan, dia membiarkan anak yatim itu. Wala yahuddu ala ta'amin miskin, dan dia tidak mendorong orang lain untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Qala Syekh Muhammad Abduh berkata, al-haddu ala ta'amil miskin, mendorong memberikan makan kepada orang miskin, al-hadsu alaihi, ya mendorong, gegerei bahasa ulama kita. Wa da'watun nas, mengajak orang lain ilaihi, untuk menyantuni orang miskin. Walladzi la yahuddu ala it'amin miskin, ini yang menarik statement dari Syekh Muhammad Abduh. Orang yang tidak mengajak orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin, la yut'imuhu fil adah, itu biasanya dia juga tidak menyantuni, tidak memberikan makan kepada orang miskin. Artinya orang yang mengajak orang lain untuk menyantuni orang miskin itu biasanya dia memberikan teladan, dia memberikan contoh, dia menjadi good model, contoh yang baik. Faqauluhu, maka firman Allah, wala yahuddu ala ta'amin miskin, kinayatun, itu menjadi persemon, ya bahasa ulama kita, menjadi sinyal, anil ladzi la yajudu bi syai'in min malih, anil ladzi, menjadi sinyal
bagi orang yang tidak dermawan bisyai'an mimalihi, tidak mau mengeluarkan apapun dari hartanya, alal fakir, diberikan kepada orang fakir, al muhtaj, yang membutuhkan, ilal qut, kepada makanan-makanan pokok. Jadi ayat wala yahuddu ala tu'amil miskin itu menjadi kritik ya, bahasa kiasan, penunjuk kepada orang yang dia sendiri itu tidak mau mengeluarkan hartanya kepada orang fakir yang membutuhkan makanan-makanan pokok setiap hari. Alladzi la yastati'u lahu kasban, yang tidak punya profesi, tidak punya sumber kehidupan, mata pencaharian. Wa innama ja'a bil kinayah, Allah berfirman dengan jalan kiasan ini tidak secara sharih, tapi secara implisit, tidak secara eksplisit. Liyufidaka, untuk memberikan faedah kepada kamu, annahu idza uridat hajatul miskin, ketika kamu dilaporkan, ketika kamu tahu ada orang miskin yang membutuhkan, walam tajid, dan kamu tidak menemukan matu'ti, sesuatu yang kamu bisa memberi sesuatu itu kepada orang miskin, kamu baru tidak punya uang, kamu baru mengalami kesulitan ekonomi misalnya, sehingga tidak bisa bersedekah kepada orang miskin. Fa'alaika ang tatluba, fa'alaika, maka kamu harus ang tatluba, engkau mencari, minan nasi, dari orang lain. Kamu harus mencari, mendorong orang lain itu, ayyu'tuhu, supaya mereka memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang miskin itu. Wa fihi, di sini ajaran Allah yang luar biasa ini, hathun, mendorong lil musaddiqina biddin, bagi orang-orang yang jujur dan membenarkan agamanya, ala ighatsatil fuqara, untuk menolong orang-orang fakir, walau bijam ilman, meskipun dengan cara menghimpun harta, min ghairihim, dari orang lain. Jadi wala yahuddu ala ta'amil miskin itu punya makna ketika Anda tidak punya kekuatan, kemampuan finansial misalnya untuk membantu orang miskin, maka Anda tidak boleh menyerah. Anda punya tugas untuk mencari, mendorong, mengajak orang lain untuk menyantuni orang fakir miskin, untuk menutup kebutuhan orang fakir miskin. Kita mengajak teman, tetangga, lingkungan, ini ada orang membutuhkan, sedang sakit, sedang tidak punya uang, ayo kita dorong bersama-sama, kita tanggung bersama-sama. Wahya tariqatul jam'iyat al-khairiyah, ini jalan seperti ini adalah jalan perkumpulan yang baik. Ibarat kita Lazisnu, lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama, itu adalah lembaga yang luar biasa, yang harus hadir di tengah-tengah umat, memberikan kasih sayang kepada umat, mampu menutup kebutuhan fakir miskin, mampu membimbing anak yatim untuk menatap masa depan yang cerah. Maka di Lazisnu itu ada program beasiswa yatim misalnya, untuk meringankan beban, supaya bisa punya kemampuan yang sangat bermanfaat untuk masa depannya. Fa'asluha, maka asal atau sumber jalan yang baik ini, perkumpulan yang baik ini, thabitun, itu tetap, artinya kuat, fil kitabi, di dalam Al-Quran, bihadihil ayat, dengan ayat ini. Wa binahwi qawlihi ta'ala, dan dengan firman Allah yang lain, fi suratil fajri, kalla balla tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala tu'amil miskin, Al-Fajr 17, seperti keterangan tadi ya. Wa nikmatut tariqah hiya, sebaik-baiknya jalan keselamatan ya ini, kita berderma menyantuni orang lain dan mengajak orang lain untuk menyantuni orang-orang yang membutuhkan.
li'anatil fuqara, untuk menolong orang-orang fakir, wasaddi syai'in, dan menutup segala hal min hajatil masakin, dari kebutuhan orang-orang miskin. Ayo kita ajak teman kita, lingkungan kita, masyarakat kita untuk bersedekah bersama-sama, untuk menaruh uang 500 rupiah per hari di kotak koin kita. Hanya 500 rupiah, Masya Allah. Ini bentuk ekspresi dari at-tadammun al-istimai, rasa sepenanggungan sosial. Hanya 500, hanya 15.000 per bulan, ini menjadi kekuatan besar untuk menggerakkan perubahan yang positif di tengah-tengah masyarakat. Ada program beasiswa yatim piatu, ada program santunan yatim, santunan fakir miskin, ada program kemaslahatan dalam bentuk yang lain. Dan tentu lembaga zakat harus berpikir sebagaimana pemikiran dan gagasan Kiai Sahal, bagaimana zakat ini juga bergerak di level yang produktif, tidak hanya konsumtif. Sumakala, kemudian Allah berfirman, sumakala ta'ala tafri'an, untuk mengembangkan ala ta'rifil mukadzib, pada definisi orang yang mendustakan biyaumiddin, dengan hari agama, hari kiamat maksudnya. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lupa sholatnya, alladzina hum yura'un, yang suka berpamer, suka memamerkan amalnya, wa yamna'unal ma'un, dan dia mencegah tidak mau membantu orang lain. Bahkan ada yang mengatakan al-ma'un itu az-zakah, tidak mengeluarkan zakat. Intinya dia enggan untuk membantu dan menolong orang lain. Qala Ibnu Katsir fi tafsirihi, Imam Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir 4 juz yang luar biasa, karena Imam Ibnu Katsir ini menafsirkan Al-Quran dengan hadis, dengan pendapat-pendapat sahabat, tapi yang paling dominan adalah dengan hadis. Aila ahsinu ibadata rabbihim wala ahsinu ila khalqi, kamu jangan menganggap diri kamu itu jadi orang baik dengan hanya menyembah Allah. Jangan kamu anggap diri kamu ini jadi orang baik kepada makhluk Allah. Hatta wala bi'arati ma yuntafa'u bihi, sampai kamu bisa meminjamkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Wa yusta'anu bihi ma'a baqa'i ainihi, sesuatu yang bisa menolong orang lain. Ma'a baqa'i ainihi, itu pun apa yang Anda pinjamkan itu masih tetap. Wa ruju'ihi ilaihim, dan bisa kembali kepada umat. Artinya ada orang lain yang butuh, kita pinjami. Biman izzakat, dengan mencegah zakat, wa anwa'il qurubat, dan beberapa macam hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Aula fa'aula, artinya lebih dan lebih. Jadi jangan anggap kita ini orang yang dekat dengan Allah, orang yang baik dengan makhluknya, sampai kita mau mengeluarkan zakat, kita mau bersedekah, kita mau membantu orang lain, bahkan kita mau meminjamkan apa yang kita miliki kepada orang lain yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Famithlu ulaika atau famathalu ulaika, orang-orang yang tidak mau meminjamkan, tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah, tidak mau menolong orang lain. La tanfa'uhum salatuhum, salatnya tidak bermanfaat bagi mereka. Wala tunqiluhum, dan salatnya tidak bisa memindah, tidak bisa mengubah mereka ila zumratil musaddiqin, kepada golongan orang-orang yang membenarkan bidini, dengan hari akhirat, dengan agama dan hari akhirat. Tentu luar biasa apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, karena
orang yang rajin sholat, orang yang aktif dalam ibadah ritual ketika dia menelantarkan hak-hak fakir miskin, ketika dia membiarkan anak-anak yatim tidak terurus kehidupannya, tidak terjaga hak-haknya, la tanfa'uhum sholatuhum wa la tunqiluhum ila zumratil musaddiqin biddin. Salatnya tidak bermanfaat sama sekali kepada mereka dan mereka jauh dari golongan orang-orang yang membenarkan ajaran-ajaran agamanya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan selamat hari ulang tahun Nahdlatul Ulama yang ke-95. Semoga kita bersama semakin bersemangat untuk mengajak teman kita, mengajak keluarga kita, kerabat kita, lingkungan kita, masyarakat kita untuk menyantuni fakir miskin, untuk menjaga hak-hak anak yatim dengan memberikan koin dengan hanya 500 rupiah per hari. Insya Allah gerakan kolektif ini akan menjadi gerakan yang besar sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti bahwa kita percaya kepada keluhuran agama ini, kehebatan ajaran agama ini yang tidak dijumpai pada agama-agama yang lain. Karena tidak hanya sekedar memberikan bantuan, memberikan zakat, infak kepada orang lain yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim, tapi juga mendorong Islam, yang agama yang kita yakini kesuciannya ini tidak hanya melihat kedermawanan kita, tapi juga melihat perjuangan kita mengajak orang lain, memotivasi orang lain, memberikan energi yang positif orang lain untuk mau bersedekah, membantu fakir miskin, membantu anak yatim, dan mengembangkan kemaslahatan umum untuk kebahagiaan kita bersama sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.